Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari color grading menggunakan RGB curve ya. Artinya kalian yang menggunakan Adobe CS6 pun tetap bisa melakukan color grading. Oke? Let's check this out. Oke, sebelum kita mulai ya, namanya RGB curve itu adalah tools yang biasanya sudah ada di setiap software editing gitu loh. Sebenarnya kalau kalian mau belajar, yang namanya color grading itu cukup dilakukan menggunakan RGB curve doang, ya. Kalau correction, color grading itu cukup menggunakan RGB curve doang. Sebenarnya, ya. Memang Lumetri sendiri itu membantu, ya, memudahkan. Tetapi bukan berarti kalau misalkan software kalian itu tidak ada Lumetri Color, bukan berarti kalian nggak bisa grading gitu ya. Tetap bisa grading, ya. Intinya kalian harus mempelajari konsepnya. Konsepnya harus kalian pelajari baik-baik. Nah, buat kalian yang belum memahami konsep color grading dari awal, tentu saja kalian bisa pelajari di atas sana. Oke, di sini gue menggunakan footage dari Afda Film School, ya. Tentu saja kalian bisa browsing sendiri ya. Afda Film School, ya. Footage ini direkam menggunakan kamera Arri Alexa, ya. Menggunakan profil warna Loxi, ya. Artinya ini menggunakan profil warna flat. Ketika kita mengerjakan warna flat, tentu saja kita harus melakukan color correction dulu, ya. Kemudian di sini menggunakan chroma subsampling, ya, 4444. Jadi tidak banyak pixel yang dikurangi, ya, ini masih full, ya. Dan ini 2K 2048 1142p. Oke, di episode ini nih kita menggunakan footage Arri dan menggunakan tools yang ada di Adobe CS6 doang gitu ya. Jadi walaupun kamera Cinema yang kalian grading, kalian jangan minder, ya. Jangan minder. Adobe CS6 itu pun bisa melakukan color grading, ya. Yang penting paham konsepnya, ya. Nah, oke, seperti yang gue bilang tadi, kita akan menggunakan RGB curve. RGB curve itu sebenarnya ada dua di Premiere Pro ya, ada di Lumetri Color ataupun ada di RGB curve yang di efek rec ya. Tentu saja itu adalah efek recnya obsolete. Obsolete itu artinya sudah lawas ya. Kalau misalkan kita ketik RGB curves di sini, dia akan ada di obsolete video effect kayak gitu. Karena yang namanya obsolete itu kan sudah nggak kepake sebenarnya ya. Kemudian sini gue buka dulu folder color correction ya. Yang namanya kita bekerja menggunakan log ya, tentu saja kita harus balikin dulu dia punya kontras ya. Misalkan nih ya, karena namanya RGB curve ya, tentu saja nanti akan nge-curve dong kalau misalkan kita nambahin node ya. Misalkan di sini gue kasih node ke highlight ya, kemudian gue kasih node di shadow. Oke. Kemudian gue juga kasih node di midtone kayak gitu ya. Kita bikin 3 titik ini dulu ya. Highlights nih, misalkan highlightsnya kurang nih ya. Misalkan dia kan ini kan masih di 70 IRI nih. Highlightsnya gue pengen naikin dulu deh ya. Boleh kok, bukannya nggak boleh. Ya ini karena nge-curve pastinya dia akan ikutan geser yang lain ya. Makanya itu gunanya kita membuat node. Oke. Highlightsnya misalkan gue taruh di sekitar 80. Oke. Kemudian shadownya ya gue turunin supaya nambah kontras. Ingat ya, nilai kontras itu berdasarkan luminance adalah jarak antara highlight dan shadow. Oke. Jadi kita tambahin shadownya. Mungkin di sekitar 10 ke bawah dikit ya. Tinggal dilurusin aja. Sep. Kayak gitu ya. Jadi ini kita nambahin kontrasnya itu sebenarnya masih cukup linear kalau bisa dibilang ya. Masih cukup linear. Tentu saja kalau misalkan kalian secara kreatif, secara artistik ya boleh. Boleh-boleh aja ya. Tapi kan di sini kan kita melakukan yang namanya color correction ya. Kita koreksi dulu warnanya ya. Kemudian misalkan di sini midtone-nya ini terlalu gelap nih ya. Misalkan gue tambahin dikit ya boleh aja gitu loh. Ya gitu ya. Dikit aja. Nah kemudian ya setelah kita koreksi dia punya kontras, tentu saja kita koreksi yang namanya saturation ya. Karena ini masih flat walaupun sudah kontras ya. BTW ini sebelum dan sesudah? Sesudah ya. Kontras pun juga akan menambahkan saturation. Tetapi saturation dari log itu perlu ditambahin lagi ya. Jadi kita tambahin efek, misalkan di sini kita menggunakan HLS ya, color balance HLS. Hue, lightness, and saturation. Kalau misalkan gambar ini menurut kita gambar ini, ini underexposed nih. Ya kan ini kan banyak bagian yang di bawah bayangan gitu ya. Underexposed nih, misalkan kita nambahin lightness-nya 0,3. Boleh.
kayak gitu ya. Kalau misalkan kurang gitu, kalau misalkan atau misalkan keterangan ya kita tinggal turunin aja lightness-nya gitu kan. Kalau misalkan kurang terang ya tambahin aja, kelar ya gitu. Ya karena di sini di bawah shadow ya, ini kan di bawah bayangan gedung, jadi gua biarin ya. Yang bagian terangnya bagian ini aja, it's okay. Karena itu masuk akal ya. Kemudian kita tambahin dia punya saturation ya. Bahkan dengan efek bawaan saja itu sudah cukup ya. RGB curve dan kemudian color balance HLS ya. Kalian bisa color grading menggunakan Adobe CS6. Bahkan Adobe CS3 pun bisa ya. Jangan salah. Intinya kalian harus paham yang namanya konsep dari color grading dan color correction. BTW, di color balance HLS ya, saturation ini benar-benar fine tune ya, kita harus makainya ya. Kenapa begitu? Karena dari 0 ke 15 itu ibaratnya kalau di Lumetri Color itu dari 0 ke 100. Itu udah banyak banget jumlah saturation yang ditambahin, itu terlalu banyak. Bisa gue bilang terlalu banyak ya. Kalau misalkan gue mau turunin ya, ini terlalu saturated nih warna yang ditambahin dari efek ini, ya bisa aja gue turunin jadi 13 gitu ya, jadi nggak terlalu saturated. Oke. Sebelum, sesudah. Oke, seperti ini ya. Nah ini color correction ya, kita sudah melakukan color correction di adjustment layer pertama ya. Kemudian kita tambahin lagi adjustment layer ya untuk color gradingnya ya. Misalkan kita mau tambahin color grading apa nih di sini ya. Kita menggunakan efek yang tadi ya, kita menggunakan RGB curve. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang namanya RGB curve itu kan akan dibagi ke 4 bagian ya. Yang bagian master itu adalah bagian luminance ya. Kenapa luminance? Karena luminance itu gabungan dari ya merah, biru, hijau ya. Merah, biru, hijau sama dengan putih gitu kan. Makanya di sini namanya master curve. Nah, di sini ada red curve, green curve, dan blue curve ya. Tentu saja ketika kita ingin menambahkan aksen tertentu, kita tinggal mainin warna aja dong, ya kan? Kalau misalkan kita turunin warna biru nih ya, warna biru kita turunin di mid tone ke highlight misalkan ya. Tentu saja akan keluar warna kuning. Kayak gitu ya. Jadi warnanya dia lebih warm ya, sebelum, sesudah. Kalau misalkan mau ditambahin lagi ya bisa, tambahin kuning lagi bisa. Kita turunin. Kemudian misalkan setelah menjadi kuning, kita pengen warna dari mid-tone ke warna highlight itu menjadi orange. Kuning ditambahin merah itu jadi orange kayak gitu ya. Set, kita jadiin orange. Oke. Dia sudah menjadi orange ya. Nah, untuk komplementarinya orange ya. Ini misalkan kita ngobrol color grading yang agak-agak standar gitu ya, sekedar nambahin kontras warna aja gitu ya. Nah misalkan di sini gue pengen warna skin tone-nya tuh lebih ngepop ya, tentu saja kan kita tambahin beberapa aksen juga gitu ya. Nah misalkan teal-nya itu nanti kita taruh di mid tone ke bawah gitu, mid tone ke shadow gitu ya, mid tone ke shadow kita tambahin teal misalkan ya, kita tambahin biru gitu, jadi supaya complementary gitu, biar lebih kebiruan. Oke. Kemudian di mid-tone kita tambahin orange ya. Dari ini misalkan gue geser lagi ya ke arah sekitar 40 IRI. Ya, kemudian di bagian green-nya ya tinggal diatur aja sesuai selera ya. Misalkan di highlight-nya gue turunin green sedikit ya. Kemudian di mid-tone-nya gue turunin sedikit green-nya supaya lebih ke orange gitu ya. Kemudian di sini juga gue turunin di shadow-nya supaya birunya lebih kerasa gitu. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Misalkan oh ini terlalu orange, ya udah tinggal turunin aja gitu loh. Terlalu biru, turunin dikit deh birunya. Oke, misalkan setelah gue otak-atik ya, jadinya seperti ini warnanya yang gue kejar misalkan ya. Ini setelah di grading, sebelum, setelah ya. Ini setelah di grading seperti ini warnanya ya. Ya jadi intinya ketika kita color grading ya, kita harus paham dulu yang namanya warna primary, secondary, tertiary ya. Kalau misalkan kita ngurangin warna biru, maka akan keluar warna kuning. Kalau dari warna kuning yang sudah keluar kita tambahin warna merah, akan menjadi warna tersier, warna orange kayak gitu ya. Oke, seperti itulah konsep dari color grading menggunakan RGB curve ataupun tools yang hanya ada di Adobe CS6 ya, CS6, CS5 kayak gitu ya. Nah, tentu saja kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komentar di bawah ya. See you next time, semoga bermanfaat dan terus berkarya.